Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septilia, kelas SI 6E, Universitas Bina Dharma Palembang. Akan mempresentasikan materi 3 dan 4 mata kuliah Enterprise Information System. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan mempresentasikan materi 3, yaitu tentang Enterprise Management Information System atau aplikasi Enterprise. Ya, yang pertama ada Enterprise Management Information System atau aplikasi Enterprise, merupakan sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Selanjutnya ada Interdepartmental Management Information System. Karakteristik dari Interdepartmental Management Information System, yang pertama ada standarisasi. Setiap transaksi yang sama harus diproses pada jalan yang sama. Terus ada perubahan harus dikontrol dengan hati-hati karena melayani orang yang berbeda. Memerlukan manajemen sistem, support untuk beberapa user dan aplikasi, serta mempunyai data yang heterogen. Yang selanjutnya ada perbandingan antara workgroup dan enterprise management information system. Untuk workgroup, user saling mengenal dan bekerja sama dengan yang lainnya. Untuk user kebanyakan hanya 12 user. Untuk penyimpanan, media penyimpanannya terbatas. Hanya beberapa entitas, satu atau beberapa aplikasi, serta fungsi dari perusahaan. Sedangkan enterprise, usernya saling asing dengan lainnya. Untuk user bisa ratusan bahkan ribuan user. Untuk penyimpanannya itu tidak terbatas dan banyak entitas, beberapa aplikasi yang berbeda, serta fungsinya yaitu untuk pusat bisnis. Selanjutnya yaitu ada tantangan di dalam pengembangan Enterprise Management Information System. Yang pertama ada pengembangan dari dalam sistem. Ada perbedaan data, perbedaan jalan dari data processing, perbedaan terminologi, perbedaan tujuan, perbedaan tipe keinginan sistem, perbedaan tingkat kepentingan, serta kompetisi antar departemen. Selanjutnya ada pengembangan dari luar sistem. Ada kemungkinan kejanggalan enterprise system, data yang diperlukan dari sistem yang lain mungkin tidak tersedia. Ada kompetisi proyek untuk pembangunan uang dan personal, pengembangan khusus mungkin diperlukan, terus kompetisi antar departemen, dan konflik dengan departemen manajemen informasi sistem. Selanjutnya ada tantangan dari keaslian atau alami sistem enterprise. Yang pertama ada kekompleksan beberapa gambaran dan fungsi, ukuran atau besarnya user dan banyaknya data, perbedaan integrasi, kemungkinan inkonsistensi dan incompatible dari departemen, serta kesungguhan kerja dan panjang periode yang diperlukan, besarnya pengembangan staf, kemungkinan perubahan peralatan selama pengembangan, serta kesulitan untuk memahami sistem. Selanjutnya ada perencanaan Enterprise Management Information System. Yang pertama ada Steering Committee, yaitu pengaduan prioritas di antara proyek sistem informasi, persetujuan perencanaan proyek, jadwal, budget, dan review kemajuan pada keputusan untuk go atau no go. Ada juga persetujuan perangkat keras utama dan akuisisi program, serta membantu untuk memilih, mengatur kebijakan tingkat tinggi dan standar, dan menyediakan nasihat dan bantuan untuk CEO, Board of Director, dan senior executive lainnya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan Enterprise Management Information System. Yang pertama itu perencanaan top down. Perencanaan top down mulai dengan sebuah analisis dari semua kegiatan bisnis umum dan menurun ke sistem yang lebih khusus. Dan yang kedua ada bottom up,
Bottom up mulai dengan keperluan sistem khusus, mengembangkan keperluan untuk sistem dan sistem lain pada level yang sama dan bekerja naik ke sebuah sistem yang terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu ada materi 4, yaitu jenis sistem informasi. Yang pertama ada klasifikasi sistem informasi berdasarkan level organisasi, berdasarkan area fungsional, berdasarkan dukungan yang diberikan, berdasarkan aktivitas manajemen, berdasarkan arsitektur sistem informasi. Yang selanjutnya ada jenis sistem informasi menurut level organisasi. Yang pertama ada sistem informasi departemen, contohnya sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua ada sistem informasi perusahaan, contohnya sistem informasi untuk perguruan tinggi. Yang ketiga ada sistem informasi antar organisasi, contohnya e-commerce. Yang selanjutnya ada sistem informasi berdasarkan area fungsional. Ada sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi, departemen, atau bagian akuntansi yang mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan. Ada juga sistem informasi keuangan, sistem informasi yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan, misalnya cash flow dan informasi pembayaran. Selanjutnya ada sistem informasi manufaktur, yaitu sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Misal, data mentah, profil vendor baru, dan jadwal produksi. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran, misalnya ringkasan penjualan. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personali, misalnya informasi gaji, ringkasan pajak, tunjangan-tunjangan, serta kinerja pegawai. Selanjutnya ada sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Ada sistem informasi pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem otomasi perkantoran, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem pendukung kelompok, serta sistem pendukung cerdas. Selanjutnya ada klasifikasi menurut aktivitas manajemen, sistem informasi pengetahuan, sistem informasi operasional, sistem informasi manajerial, serta sistem informasi strategis. Selanjutnya ada juga klasifikasi menurut arsitektur sistem, yaitu sistem berbasis mainframe, sistem komputer pribadi atau PC tunggal, sistem tersebar atau sistem komputasi jaringan. Selanjutnya itu ada klasifikasi menurut aktivitas manajemen. Ada geographical information system, sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis, serta digunakan untuk menangani data spesial atau data tentang keuangan. Banyak digunakan untuk pemetaan tanah dan agrikultur, arkeologi, serta jaringan listrik dan geologi. Yang terakhir itu ada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu aplikasi bisnis terintegritas atau sistem informasi yang terintegrasi, memiliki modul-modul seperti pengendalian sediaan, utang dagang, piutang dagang, serta perencanaan kebutuhan material hingga penanganan sumber daya manusia. Ada beberapa perangkat lunak ERP yang terkenal. Yang pertama ada SAP, yang kedua ada BAN, yang ketiga ada Oracle, dan yang keempat ada PeopleSoft. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.